Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Luki Demasito. Kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri, yaitu mengenai sudut elevasi dan sudut depresi untuk matematika wajib kelas 10. Nah, yang pertama, untuk mengingatkan kembali ke Pythagoras yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, atau dasar dari trigonometri, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar tangga yang disandarkan ke dinding. Nah, jika diketahui dindingnya dari bawah sampai puncak tangga, nah ini kan membentuk suatu garis. Kita misalkan garis Y karena sejajar sumbu Y. Jadi saya namai sesuai sumbunya aja ya. Kemudian jarak antara bawah dinding dan bawah tangga, nah ini saya garis seperti ini. Ini sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian ada lagi tangganya. Tangganya bisa kita tarik garis. Nah, ini sisi miring ya. Sisi miring itu biasanya ditulis dengan R. Nah, ini akan membentuk suatu segitiga. Segitiga apa? Nah, karena ini antara sumbu X dan Y ini tegak lurus, maka ini adalah segitiga siku. Nah, ini adalah simbolnya ya. Saya tulis kotak seperti ini biar lebih jelas. Nah, kemudian kita tarik di sini ya. Biar lebih jelas, kita tarik gambarnya di sini, kita perbesar. Nah, misalkan di sini adalah alfa. Saya tarik alfanya di sini. Nah, di sini tadi adalah Y, karena sejajar sumbu Y ya, saya tulis Y. Nah, sampingnya ini X dan ini adalah R. Kita perlu ingat yang kemarin adalah sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah depan miring. Seperti ini ya. Jadi depan itu adalah Y, miring itu adalah R. Kemudian untuk cos alfa itu adalah sami, yaitu samping. Samping itu maksudnya adalah sisi di samping sudut. Kalau sudutnya ada di sini, yang di sampingnya itu berarti yang menempel pada sudut itu ya. Yang menempel ini adalah X. Kemudian sisi miringnya yaitu R. Kemudian untuk tangen alfa ini, tangen sendiri itu adalah desa. Nah, ini adalah sisi di depannya. Sisi di depannya itu adalah Y. Nah, kalau di sini dilihat dindingnya ya, dibagi dengan di sampingnya atau lantainya, yaitu X. Nah, sudah ingat ya? Kemudian kita coba ke contoh soalnya ya. Untuk mengingat, kita perhatikan gambar ini. Misalkan pada gambar ini kan sama, yaitu tangga yang bersandar di dinding. Jadi kita misalkan kalau saya punya sudut, misalkan kalau ini saya balik ya, jadi sudutnya ada di atas ini. Nah, misalkan ini adalah alfanya. Kemudian jika yang saya tanyakan adalah sin alfa, jangan lupa rumusnya adalah demi. Jadi sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Kalau di sini, kalau alfanya ada di atas, berarti sisi di depan sudut itu yang mana? Sisi di depan sudut itu berarti yang bawah ini ya. Nah, jadi adalah 4 kaki, sedangkan sisi miringnya adalah 20 kaki. Nah, jadi kalau seperti ini bisa, kalau kurang jelas bisa digambar kecil di sini ya. Seperti ini kan alfa. X, Y, R. Nah, sisi yang di depannya alfa ini berarti adalah X ya. Ini bisa disederhanakan dibagi 4, 1/5. Kemudian untuk cos alfa itu adalah sami. Nah, di sini sisi di samping alfa, di samping sudut alfa ini adalah Y. Jadi kita tulis Y, sisi miringnya adalah R. Y-nya itu berarti yang di sini yang tegak 16 dibagi dengan sisi miringnya adalah 20. Kita sederhanakan, kita bagi 4 jadi 4/5. Kemudian untuk tangen alfa adalah desa.
depan dibagi samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Jadi 4/16. Atau disederhanakan 1/4. Bisa dimengerti ya. Jadi tergantung dengan sudutnya. Kalau sudutnya ada di bawah sini, berarti depannya adalah sisi yang tegak. Kalau sudutnya ada di atas, berarti depannya adalah sisi yang di bawah. Bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita ke intinya, yaitu sudut elevasi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sudut elevasi? Jadi misalkan saya mempunyai gambar ini ya. Ini adalah gambar yang di puncak sedang melakukan upacara atau penghormatan ke bendera merah putih. Nah, kita ambil subjeknya adalah tiang bendera dan orang yang memakai topi. Jadi ini misalkan yang saya ambil orangnya yang ini ya. Yang ini. Nah, jika diketahui jaraknya seperti ini, nanti bagaimana? Itu ya. Jaraknya ini kita proyeksikan dari atas kepala. Jadi kita tarik garis yang sama, tapi dari atas kepalanya. Kemudian orang tersebut memandang puncak dari bendera. Nah, yang dipandang yang sini. Misal ditanyakan, dia memandang itu pada sudut berapa? Nah, jadi yang ditanyakan adalah ini ya. Sudut dia memandang dari bawah sampai ke puncak, ini berapa? Seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi, ini kan bentuknya seperti ini. Agar menjadi suatu segitiga, jadi kita tarik dari ujung bawah ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita namai dulu. Misalkan kepala orang ini titik A. Kemudian dari bawah ini adalah proyeksinya, titik temunya atau siku-sikunya ini adalah B. Kemudian yang puncaknya adalah P. Nah, ini kan sudah membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kita bayangkan dulu seperti ini. Jadi kita ambil gambarnya, siku-siku di sini. Nah, yang dinamakan sudut elevasi itu adalah sudut yang ini. Jadi ini misalkan sudut theta. Nah, sudut theta ini adalah sudut elevasi. Sudut elevasi di situ saya misalkan dengan sudut theta atau saya tulis dengan sudut PAB. Sudut yang dibentuk dari lelaki tadi memandang ke bendera. Nah, itu adalah sudut elevasinya. Sedangkan jarak kepala sampai ke ujung ini AP. Nah, AP ini adalah sisi miring ya. Kemudian AB ini adalah sisi di samping sudut elevasinya. Dan PB adalah sisi di depan sudut elevasi. Nah, ini jika diketahui sini, misalkan ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah R, nanti tergantung yang diketahui yang mana ya. Jadi kita menerapkan aplikasi trigonometri untuk mencari sudut elevasi ini. Nah, nanti bisa kita pakai sin, bisa pakai cos, atau bisa kita pakai tangan, tergantung soalnya nanti ya. Selanjutnya adalah sudut depresi. Nah, ini silakan perhatikan gambar ini ya. Nah, di sini misalkan di mercusuar ini ada orang. Orangnya ini melihat ke bawah seperti ini. Dia melihat ke bawah ke ujung sini. Nah, yang ditanya berapakah sudut antara orang memandang dari atas ke bawah sini. Nah, ini kita memakai sudut depresi. Jadi yang dikatakan sudut depresi itu yang mana? Nah, ini misalkan dulu kita tarik dulu ya jarak orang ke perahu. Nah, kan ada di atas ini ya, ada di atas ini. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu yang mana? Nah, sudutnya adalah yang ini. Misalkan saya beri tanda gamma. Nah, jadi sudut depresi adalah yang gamma ini. Cara mencarinya juga sama. Jadi kita beri tanda dulu. Misalkan untuk orang yang memandang dari atas itu kita tandai dengan titik A. Pertemuan antara proyeksinya kita tandai dengan B. Dan yang dipandang atau perahu di bawah itu saya tandai dengan M. Seperti ini akan membentuk suatu segitiga. Nah, kita hilangkan dulu ya.
Misalkan ini tadi beta. Nah, ini membentuk segitiga siku. Nah, jadi nanti cara mencarinya juga sama, ya. Jadi dari gambar ini yang dinamakan sudut depresi itu yang mana? Sudut depresi adalah sudut beta atau sudut BAM. Kemudian BM sendiri di sini adalah sisi di depan sudut depresi. Di depan sudut BAM atau sudut depresi. Kemudian AB sendiri adalah sisi di samping sudut BAM. Kemudian AM adalah sisi miring. Sisi miring atau tadi jarak pandangnya itu ya. Jadi ini nanti caranya sama, tergantung yang diketahui yang mana. Kita bisa mengaplikasikannya dengan trigonometri, dengan sin, cos, ataupun tangen. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal aja. Nah, ini misalkan sebuah bola terjatuh di taman tepat di depan tanaman kecil yang memiliki tinggi 10 cm. Apabila sudut antara titik puncak tanaman ke titik puncak bola dengan arah mendatar 45 derajat. Nah, ini kalau seperti ini nanti berarti antara sudut elevasi atau sudut depresi ya. Nah, sudut antara titik puncak tanaman ke titik puncak bola. Maka tentukan jarak antara bola dengan tanaman tersebut. Jadi bisa kita gambarkan dulu, ini adalah tanaman. Kemudian di depannya ada bola yang terjatuh. Nah, kita tulis dulu identitasnya. Ini 10 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak antara tanaman dengan bola. Ini ya. Jadi ini saya misalkan X. Nah, sudut antara titik puncak tanaman ke titik puncak bola, sudutnya ini adalah 45 derajat. Nah, ini bisa kalian gambarkan dulu biar lebih mudah. Tapi sebenarnya dari gambar ini sudah terlihat ya. Ini 10 cm. Ini misalkan alfa, kemudian ini X. Nah, yang diketahui adalah ini. Ini adalah Y. Yang diketahui ada alfa, kemudian ada sisi depan, dan ada sisi yang di bawah atau menempel pada alfa, berarti sisi samping. Nah, kalau ada alfa, ada sisi depan, ada sisi samping, berarti kita memakai sin, cos, atau tan. Nah, kita ingat lagi, saya tulis di atas ya. Sin itu adalah depan miring, cos itu adalah samping miring, tangen itu adalah depan samping. Nah, karena yang diketahui ini adalah depan dan samping, berarti kita memakai rumus tangen. Jadi kita masukkan aja, tangen alfa sama dengan depannya itu adalah Y, sampingnya adalah X. Tangen dari 45 derajat sama dengan sisi depannya adalah 10 dibagi dengan X, masih ditanyakan. Nilai tangen dari 45 derajat itu berapa? Nilai tangen dari 45 derajat adalah 1. Jadi 1 sama dengan 10 per X. Kita kalikan jadi X sama dengan 10 cm. Jadi jarak antara bola dengan tanaman adalah 10 cm. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebuah gedung dengan tinggi 10 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi puncak gedung ke bola adalah 30 derajat dan sudut elevasi dari bola ke gedung adalah 30 derajat, tentukan jarak bola ke dasar gedung. Nah, ini kita bisa memakai
rumus untuk sudut depresi atau sudut elevasi ya. Karena yang contoh soal yang pertama tadi sudah memakai sudut elevasi, jadi kali ini saya akan memakai sudut depresi. Ini misalkan saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah jarak antara bola ke dasar gedung. Jadi jarak A, B. Ini ya, yang ditanyakan adalah X-nya. Nah, karena kali ini kita akan memakai sudut depresi, jadi kita proyeksikan dulu atau kita tarik garis dari C ke sudut sini ya. Nah, kita tarik garis seperti ini, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ini kita misalkan ini D. Nah, ini berarti sama ya, 50 meter. Sudutnya seperti ini. Jadi nanti ini sudut di depannya, ini misalkan adalah Y. Nah, ini adalah X karena sama dan sejajar, juga panjangnya juga sama ya. Jika kalian kurang jelas bisa kalian gambar lagi seperti ini. Alfa X Y. X ini adalah sisi samping, Y adalah sisi depan. Jika yang diketahui adalah alfa sisi depan dan sisi samping, berarti sama seperti tadi ya. Ada alfa, ada depan, ada samping, berarti kita memakai rumus tangen. Jadi untuk tangen alfa sama dengan Y per X. Di sini tangen dari 30 derajat sama dengan Y. Y-nya adalah 50 meter dibagi dengan X. Tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan 50 per X. 1/3 akar 3 ini bisa kita tulis dengan akar 3 per 3. 50 per X kita kalikan jadi X sama dengan 50 dikali 3 dibagi dengan akar 3 sama dengan 150 per akar 3. Biar bawahnya tidak akar, kita rasionalkan dikali dengan sekawannya. Jadi 150 akar 3 per 3. Kita sederhanakan 50 akar 3 per 1 ya. Atau bisa kita tulis 50 akar 3 meter. Nah, akar 3 itu sendiri adalah 1,73 sekian gitu ya. Jadi bisa kita kalikan 50 dikali 1,73 yaitu 86,60. Nah, jadi jaraknya ini ya. Atau umpamanya tidak ada kalkulator atau kita lupa akarnya berapa, kita boleh kasih jawaban 50 akar 3 meter, itu saja sudah betul sebenarnya ya. Nah, saya tulis jadi jarak bola ke dasar gedung adalah 86,60 meter. Nah, untuk penjelasan trigonometri yang lain bisa kalian simak nanti di video-video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.